Jumpa lagi dengan materi manajemen energi, sesi dari program energi efisiensi. Ini adalah seri kelima. Seri kelima ini pernah juga saya upload, tapi ini saya ulang lagi dengan beberapa revisi. Baik, kita masuk ke konsep kunci yang kedua, yaitu pengguna energi utama. Ya. Pengguna energi utama atau significant energy use dalam bahasa Inggris. Ini konsep yang lebih detail ya, agak sedikit lebih teknis ya, lebih teknis. Kalau konsep kunci yang pertama tadi adalah top management, konsep kunci yang kedua ini top management commitment ya. Kalau yang konsep kunci kedua ini adalah tentang significant energy use, sistem atau peralatan yang menggunakan atau mengkonsumsi energi signifikan. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab di sisi ini, yaitu ini termasuk bagian dari kegiatan energy review, ya, atau kaji ulang tentang atau mengkaji tentang energi. Ya, energy review adalah bagian dari tahapan dari implementasi energy management system. Dan di sisi ini kita harus mengetahui apa yang menjadi SEU-nya. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu sumber energi apa saja yang Anda gunakan. Karena biasanya di satu industri paling tidak minimal dia dua menggunakan energi, yaitu listrik dan fuel, bahan bakar dan listrik. Listrik yang bisa dibangkitkan sendiri atau dibeli dari pembangkit dari PLN, atau dia membangkitkan sendiri, dan fuel. Nah, fuel ini bisa macam-macam ya, bisa fossil fuel, bisa biomas ya, dan mungkin juga ada renewable energy ya. Jadi bisa di satu industri itu bisa sangat banyak jenis bahan bakarnya, dan kita harus tahu sumber energinya apa saja, kuantitinya juga ya, termasuk kuantitasnya. Jadi ini pertanyaan yang kedua, ini mengkait ke kuantitas, berapa besar masing-masing sumber energi itu Anda gunakan. Dan ini Anda harus tahu nilai kalori dari seluruh bahan bakar kalau Anda menggunakan bahan bakar. Kadang-kadang masalahnya di industri ketika Anda menggunakan energi gratis atau energi murah seperti biomas, Anda tidak tahu nilai kalornya, atau Anda tidak pernah menguji di laboratorium, tidak pernah mengetes berapa nilai kalori dari bahan bakar yang Anda gunakan. Kalau Anda tidak tahu nilai kalorinya, bagaimana Anda menghitung ya berapa besar sumber energi yang Anda gunakan, berapa energi yang Anda makan, yang Anda konsumsi. Itu kan Anda harus tahu nilai kalorinya. Ya, dengan cara apapun, bisa dengan kirim ke lab atau bisa juga dengan estimasi ya kan, atau mengacu ke data, ke angka-angka hasil standar yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tertentu, atau angka-angka yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tertentu ya, untuk pendekatan. Proses atau alat apa saja yang menggunakan energi terbesar? Oke, ini yang harus kita tahu ya Bu. Proses, kalau proses berarti bisa banyak alat ya kan. Proses itu adalah suatu sistem yang punya tujuan tertentu ya. Misalnya proses, saya kasih contoh, compressed air system, sistem bertekanan udara bertekanan. Kan di situ ada kompresor mesinnya ya, ada dryer ya kan, bisa refrigerant dryer, bisa absorption dryer, ada receiver tank dan lain-lain. Demikian juga kalau kita bicara soal steam system, di situ ada steam system itu atau sistem yang menghasilkan uap. Tapi di situ ada boiler. Ya, ada juga peralatan listrik seperti pompa ya yang mengalirkan airnya, ada fan ya untuk menghisap udara untuk pembakaran di boiler itu sendiri, dan lain-lain peralatan yang ada di steam system ya kan. Itulah proses. Sedangkan alat lebih ke alat ya, boiler misalnya itu alat, kompresor itu alat, pompa itu alat, motor listrik itu alat ya. Dan ini berapa menggunakan energinya ya kan, ya, konsumsi energinya per satuan waktu tertentu ya. Lalu proses atau alat apa lagi menggunakan energi terbesar selanjutnya? Jadi misalnya yang pertama tadi di steam system kita tahu boiler ya, sudah boiler ya. Lalu alat apa lagi yang menggunakan energi terbesar selanjutnya? Seterusnya, sehingga
ya, terkumpullah akumulasinya 80% energi teridentifikasi, ya. 80% energi teridentifikasi. Artinya bisa jadi 4 5 proses sudah lebih dari 80%. Bisa jadi satu proses atau satu alat sudah lebih dari 80%. Bisa jadi kita butuh puluhan alat, puluhan proses baru mencapai di atas 80%. Gitu ya. Nah, eh ini sebagai contoh saya tampilkan di gambar ini. Ini adalah konsumsi steam untuk medium pressure, ya kan. Ini ada banyak sekali pengguna ini, ya. Ada 1, 2, 3, 4, ini ada sekitar belasan, ada hampir 20 ini, 20 pengguna steam untuk medium pressure. Tapi kalau kita lihat pie chartnya di sini, ya, yang termasuk tergolong pengguna energi signifikan yang kalau di total itu konsumsi energinya lebih dari 80% itu tidak banyak, ya kan, mungkin hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, ada 8, ya, 8 alat yang mengkonsumsi steam di atas 80%, ya, medium pressure steam di atas 80%, gitu. Jadi tidak harus semuanya, ya, tidak harus semuanya peralatan ini karena ada juga yang kecil-kecil di sini, ya, gitu. Lalu pertanyaannya, mengapa kita perlu mengidentifikasi significant energy use? Kita ingat dulu ada konsep ekonomi Pareto, ya. Pareto itu nama ekonom Itali yang di awal abad 20, ya. Itu pernah menyampaikan bahwa dia pernah melakukan penelitian bahwa kekayaan 80% kekayaan orang Itali itu hanya disumbang oleh kurang dari 20% penduduknya. Namun jadi setelah itu muncullah konsep ekonomi Pareto ini. Jadi kita bisa katakan ini menurut istilah yang dibuat oleh Joseph M. Juran, seorang ahli manajemen. Untuk banyak kejadian, ya, jadi diperluas akhirnya. Untuk banyak kejadian, sekitar 80% dari efeknya itu disebabkan oleh 20% dari penyebabnya. Ya, jadi ada porsi kecil dari penyebab itu yang mengakibatkan efek 80%. Kira-kira seperti itu, ya kan? Jadi bisa jadi ketika kita tujuannya ingin energy saving, ya, ingin terjadi peningkatan kinerja energi di industri kita, itu bisa dilakukan, ya kan? 80% dari targetnya itu bisa ditentukan oleh hanya 20% dari elemen atau penyebab yang ada di industri itu. Jadi kita tidak perlu, akhirnya apa? Kita tidak perlu memfokus kepada semuanya, tidak perlu memperhatikan semuanya, tidak perlu energi kita dihabiskan untuk semuanya. Jadi tujuan yang kedua adalah agar kita fokus kepada hal-hal yang paling punya dampak signifikan. Jadi energi kita bisa fokus, waktu juga, sumber daya juga bisa terfokus ke situ, ya, hasilnya akan signifikan, ya kan? Jadi dengan kata lain, dengan 20% effort, ya kan, kita bisa menghasilkan 80% result, ya. Atau 80% result itu bisa dihasilkan dengan hanya 20% effort. Ini kan sebuah strategi yang sangat bagus, ya kan. Untuk menghasilkan 80% result bukan berarti kita harus melakukan harus disebabkan oleh 80% effort atau 80% usaha. Tetapi 80% result itu bagaimana caranya itu dihasilkan dari 20% saja usaha kita, gitu ya. Ini sangat efektif. Kita juga harus efektif dan efisien dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Misalnya di sini tujuannya adalah meningkatkan kinerja energi. Ini adalah tujuan dari sistem manajemen energi, ya. Ini sebagai contoh kasus, ini ada suatu perusahaan yang pernah saya audit, ya kan, baru saja saya audit sebuah perusahaan eksplorasi minyak besar di Indonesia, mungkin salah satu yang paling besar di Indonesia. Bayangkan di satu tempat saja, di satu lokasi, ya, di oil exploration ini, dia memiliki 760 sistem dengan ribuan motor listriknya, dengan ribuan peralatan. Motor listrik paling utamanya 90%, sekitar 90%. Ya, tetapi setelah kita cermati, kita shortlist, kita review, hanya 29 sistem saja dengan 90 peralatan di dalamnya. Jadi 29 sistem itu dengan 90 peralatan di dalamnya itu mengkonsumsi sekitar 89% energi.
Ini Pareto, betul nih. Ini konsep Pareto bisa berlaku di sini. Bisa kita perlakukan di sini. Sehingga apa? Kita ketika melakukan audit energi atau kita ingin mencari peluang energy saving, kita tidak perlu datang atau tidak perlu kita assess semua 760 sistem dengan ribuan peralatannya itu. Itu akan, karena itu akan memakan waktu sangat lama, sumber dayanya akan keluar sangat besar, ya kan, biaya cost dan lain-lain akan besar, ya kan. Dan bisa jadi hasilnya tidak signifikan gitu kan. Gitu, karena kita mungkin terlalu fokus kepada hal yang kecil nantinya gitu ya. Begitu. Kalau bicara significant energy use ya. Ini sebagai contoh, kita bisa di satu pabrik, di satu industri bisa berbeda. Ini misalnya semen ya. Semen. Secara umum semen ini pengguna energi terbesarnya misalnya di sini adalah di kiln and cooler, lalu di semen mill ya kan, raw mill dan lain-lain ya kan. Di pabrik yang lain mungkin agak sedikit berbeda ya. Di sini misalnya kiln itu mengkonsumsi sekitar 24,3%. Yang saya bicarakan ini listrik ya, listrik. Sebab kalau kita masukkan thermal juga, maka kiln ini akan sangat dominan ya. Karena kiln ini mengkonsumsi fuel bahan bakar yang sangat besar ya, sangat besar. Bisa kalau kita thermal energi kita masukkan di sini juga kiln bisa sampai 80% ya. Tapi ini kita bicara listrik. Nah, kalau bicara listrik maka kiln dan cooler hanya sekitar 30%, semen mill 30%. Nah, yang di industri yang di pabrik yang lain mungkin akan berbeda ya, akan berbeda. Jadi kita tidak bisa mengambil SEU di pabrik yang lain untuk dibawa ke pabrik kita ya, angka-angkanya ya, walaupun pabriknya sama begitu. Baik, kita juga bicara tadi, kita bisa berikan contoh, bisa semua peralatan ya kan. Semua peralatan ini sangat banyak nih contoh ya, electrical power use di sebuah pabrik. Ini saya ambil dari suatu pabrik pupuk, yaitu begitu banyak pengguna energinya. Kalau kita distribusikan untuk penggunaan energi listrik saja mungkin ada puluhan di sini ya kan, yang tercatat, yang bisa dicatat. Lalu bisa kita pilih ya kan, misalnya hanya 1, 2, 3 ini saja. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita pilih 5 ini saja mungkin sudah 80% ya. Sudah 80%. Kalau mau lebih yakin tambah lagi 1 nih yang ini. Jadi sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 atau 7 peralatan itu bisa mewakili 80% dari significant energy use di electrical power user di sini. Ini contoh juga untuk SEU, steam low pressure ya kan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 9 peralatan, dan ternyata satu yang sangat dominan ya kan. Satu yang sangat dominan ya. Ini di sini adalah salah satu alat, ini disebut sini saya 101 JT admission di sini ya. Ini kompresor sebetulnya, turbin ya, steam turbin untuk menggerakkan kompresor. Ini bisa sampai 82. Jadi kalau di kasus ini satu alat dia menjadi pengguna significant energy use-nya. Ya, satu alat ini menggunakan significant energy use-nya. Baik. Di mana hambatan-hambatannya ketika kita mencoba mencari significant energy use itu? Hambatan pertama, konsumsi energi di SEU tidak tercatat. Umumnya tidak terrecord, banyak yang tidak terrecord ya kan? Karena apa? Karena tidak ada meteran di SEU. Kalaupun ada meterannya, tidak ada data loggernya, tidak ada pengerekamnya. Nah, ini masalah, ya kan? Yang ketiga, kadang-kadang spesifikasi teknis SEU-nya juga sudah tidak ada. Saya misalnya menemukan dryer ya sebagai pengkonsumsi energi terbesar di suatu pabrik dryer, tapi kita tidak tahu ini kapasitas dryer berapa. Berapa konsumsi energi dari dryer ini secara teknis. Nah, di lain pihak dia tidak ada meterannya. Kalau tidak ada meterannya kan biasanya kita mengacu ke nameplate ya, ke nameplate atau ke spek teknisnya. Berapa sih konsumsinya dia secara teknis ya, secara desain itu pun tidak ada ya kan, karena nameplate-nya sudah tidak ada ya. Nah, ini tantangan ya. Kita berarti harus melakukan pengamatan dulu ya kan. Kita tes selama 1 jam dia dengan misalnya dengan beban 100% berapa dia konsumsi energinya per jam ya kan. Nah, ini hambatan-hambatan ini butuh solusi nanti di lapangan ya kan. Nah, itulah kira-kira
sesi pertama untuk SEU, nanti kita lanjutkan sesi berikutnya.